kuasa-Mu di tempat ini. Kami akan merasakan kuasa mujizat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Berhembuslah Engkau Tuhan dari depan sampai di belakang, menyentuh setiap hati anak-anak-Mu, memberkati setiap kami Tuhan, mengangkat setiap beban kami, memberikan kami sukacita di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Engkau yang bekerja dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya ibadah kami. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Sorga terbuka di tempat ini. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Materaikan firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami akan pulang dengan sukacita. Kami akan pulang dimerdekakan. Kami pulang dibebaskan. Kami pulang disembuhkan. Kami pulang dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati setiap Tuhan pujian penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami sambut sukacita Tuhan ada di tempat ini. Surga-Mu turun di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sama-sama kita katakan amin. Amin, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya saudara, hari ini hari yang dijadikan Tuhan bagi kita. Amin. Kita akan naikkan pujian dengan sukacita bagi Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan bagi kita. Mari kita semua bersukacita di hadirat Tuhan. Haleluya. Siapa yang bersuka cita di sini? Amin. Semua bersuka cita? Haleluya. Kita akan bersuka cita sebab kuasa maut telah dikalahkan.
Belenggu setan telah dihancurkan. Orang yang merdeka pasti bersuka cita. Amin. Indonesia merdeka. Bangsa Indonesia bersuka cita karena kemerdekaan. Kita sebagai anak Tuhan bersuka cita karena kita telah dilepaskan oleh darah Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya, mari kita sambut kebenaran firman Tuhan. Tak ada yang kita banggakan dalam hidup ini. Semua hidup ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Tak ada yang
Ajar dan didik kami untuk lebih mengenal Engkau lebih dalam. Sebab tanpa pengenalan akan pribadi-Mu ya Tuhan, ibadah kami menjadi suatu yang sia-sia. Tetapi dengan mengenal Engkau lebih dalam, kami tahu menghargai Tuhan, kami tahu menghormati Tuhan. Kami akan berjuang untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu. Kalau kami mengenal Engkau dengan baik dan benar, untuk itu Tuhan, perkenalkanlah pribadi-Mu lewat firman-Mu hari ini kepada kami, agar kami mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi. Utamanya lewat kami mendengarkan firman-Mu. Berhadiratlah di tengah kami, bawa kelepasan, kesembuhan, pengampunan, keselamatan. Dan biarlah setiap pribadi hari ini mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami hancurkan setiap pekerjaan setan, kuasa kegelapan, sakit, penyakit, kelemahan. Kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan siap menerima kebenaran firman. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selamat pagi bagi kita semuanya. Lepaskan tangannya. Salam. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Senang melihat anak-anak Tuhan di Lintong Niuta ini wajahnya cerah-cerah semua. Puji Tuhan. Baga-baga mesti ganteng-ganteng. Puji Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Baik, kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak kita melihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-9. Wahyu pasal yang ke-9 kita akan perhatikan bersama-sama Bapak Ibu. Ya, Wahyu pasal yang ke-9. Coba kita lihat, kita baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua, dan kita akan baca pelan-pelan ya. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Ya, terus. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu, bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Terus ayat yang ketiga. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Ya, puji Tuhan. Saudara, hari-hari di mana kita sedang memasuki masa-masa penggenapan daripada firman Tuhan, ini tentu bicara tentang zaman-zaman akhir yang akan dialami oleh dunia hari-hari mendatang ini. Saudara, di sini kita diingatkan ada masanya nanti diberikan kesempatan kepada malaikat untuk membuka pintu lubang jurang maut. Dan dari sana Bapak Ibu akan keluar apa yang disebut penyiksa bagi manusia yang ada di atas muka bumi ini. Saudara, menghadapi zaman akhir tidak gampang. Tanpa persiapan rohani yang benar-benar
imannya kepada Tuhan. Maka sering saya mengatakan, Bapak Ibu, persiapkan diri kita menghadapi berbagai penggenapan firman Tuhan di zaman akhir, sebab gereja juga akan masuk dalam penggenapan firman, dan siapa yang bertahan sampai pada akhirnya itulah yang akan diselamatkan. Bagaimana kita bisa bertahan dalam menghadapi penggenapan ayat-ayat ini kalau kita tidak sungguh-sungguh mulai dari sekarang? Kalau rohani kita suam-suam kuku, kalau kita beribadah, mencari Tuhan, melayani Tuhan tidak dengan segenap hati, pasti ketika nanti ayat-ayat ini digenapi, akan banyak orang-orang berjatuhan dari imannya, menyangkal Tuhan, bahkan sebelum hari itu datang masih baru mendengar, mereka sudah gemetar dan mereka jatuh dalam iman, menyangkal Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan pada ayat yang kedua ini, ya silakan dibacakan dulu ya. Ayat yang kedua. Ya. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu, bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Ya, seperti yang saya katakan pada hari Minggu kemarin, bahwa saudara, hari Tuhan itu siapa yang menginginkannya? Hari Tuhan itu adalah hari yang begitu gelap. Alkitab berkata matahari akan menjadi gelap karena asap yang keluar dari lubang maut itu. Saudara, kalau kita perhatikan ya, coba kita lihat dulu saudara Kejadian 19 ayat yang ke-28. Ya, ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, sungguh-sungguh saya mengingatkan kepada kita agar di akhir zaman ini kita benar-benar mempersiapkan iman rohani kita dengan baik, ya. Mempersiapkan iman kita, mempersiapkan kerohanian kita, mempersiapkan ketahanan roh kita dalam menghadapi penggenapan akan firman Tuhan ini. Silakan dibaca, Nak. Kejadian 19:28, ya. Dan memandang ke arah Sodom dan Gomora, Ya. serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Ya. Ini saudaraku, kalau asap yang keluar dari dapur peleburan, berarti saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau peleburan itu ada emas yang dimasukkan ke dalam api untuk meleburkan emas itu. Mengapa harus emas itu dileburkan? Ya, emas itu saudaraku kalau dileburkan, dia baru bisa dibentuk. Sebelum dia masuk ke dalam api, sulit saudaraku yang dikasihi Tuhan dia dibentuk. Tapi setelah emas itu dimasukkan ke dalam api peleburan, maka dia dileburkan supaya dia bisa dibentuk. Dan saya mau katakan saudara, ini adalah masa-masa hidup kita akan dileburkan di dalam Tuhan, supaya hidup kita dapat dibentuk oleh Tuhan. Sebelum hidupmu dileburkan, engkau sulit dibentuk di dalam Tuhan. Maka kita harus memberikan diri kita untuk dileburkan. Bagaimana hidup kita ini bisa dibentuk kalau kita tidak mau dileburkan? Bagaimana Tuhan mau membentuk hidup kita kalau kita tidak mau dileburkan? Bagaimana kita bisa memberikan diri kita untuk dileburkan kalau untuk memperjuangkan ibadah kita saja tidak sanggup kita memperjuangkan ibadah kita? Ada berapa banyak anak-anak Tuhan kalau ada waktu ibadah, kalau tidak ada waktu ya apa boleh buat, Tuhan maklumilah, kan parbasa doh pasado Tuhan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita tahan nanti waktu dileburkan? Sebab untuk hidup kita dileburkan, saudara harus dibawa masuk ke dalam dapur api peleburan. Dapur api peleburan itu, saudaraku, bukan enak, itu menyakitkan karena dileburkan seluruh kehidupan kita. Keangkuhan kita, kesombongan kita, kedagingan kita, ya, pikiran-pikiran kita yang di luar daripada kehendak Tuhan, itu semua dileburkan supaya Tuhan membentuk hidup kita seperti yang Tuhan mau. Supaya hidup kita bisa dipakai olehnya menjadi alat bagi kemuliaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan mungkin maksudnya adalah asap yang keluar dari dalam jurang maut itu adalah asap daripada peleburan itu. Ujian bagi anak-anak Tuhan. Ujian itu bisa berupa sengsara, bisa berupa kegagalan, bisa berupa kekurangan, bisa berupa penyakit, bisa berupa celaka, bisa berupa bencana, untuk meleburkan hidup kita dan membentuk kita menjadi seperti yang Ia inginkan. Bapak Ibu, orang yang mau masuk kepada apa yang ia inginkan harus melewati ujian. Mau masuk PNS harus ada ujian. Mau melamar kerja ada ujian. Ada yang akan diuji. Sekarang ini masa-masa sekolah-sekolah terbaik muncul, yaitu sekolah-sekolah plus. Itu saudaraku masuk tamat SD, masuk SMP plus, masuk SMA plus. Itu saudaraku harus ujiannya ketat. Sebab mereka membutuhkan siswa, murid-murid yang berbobot. Murid-murid yang berbobot. Bahkan mungkin ada sekolah-sekolah yang tidak mengambil resiko untuk mendidik dengan susah-susah orang-orang yang masih, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sulit diatur, sulit dan sebagainya lah. Sulit. Mereka tidak mau ambil. Mereka mau ambil, saudara, murid-murid yang benar-benar sudah lebih gampang untuk disiapkan menjadi orang-orang hebat di masa yang akan datang. Jadi ujiannya pun ketat. Tidak boleh main-main. Itu baru menerima masuk PNS, itu baru menerima masuk sekolah terbaik. Dan kadang-kadang kalau menang kita bangga, kita senang, kita cerita kepada orang lain. Bayangkan kalau kita masuk seleksi Tuhan. Lebih bahagia dari semuanya itu. Karena kalau masuk seleksi Tuhan dan kita memenangkan seleksi itu, maka kita berhak menerima mahkota kehidupan, maka kita berhak menerima panggilan untuk masuk dalam kerajaan sorga, rumah Bapa yang kekal. Namanya misalnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk dipanggil mendapatkan rumah di sorga. Ibu Sarah, ya, masuk sorga, ini rumahmu. Wah, bangga kali itu, saudara. Senang ya. Lalu ada orang juga yang bermimpi-mimpi, ya, pasti nanti rumahku lebih bagus dari rumah Ibu Sarah itu. Padahal gak dipanggil-panggil. Makanya jangan hanya berharap, tapi kerjakan. Kalau saudara ingin masuk surga, kerjakan. Apa yang membawa hidupmu masuk surga, kerjakan. Perjuangkan, banting tulang. Ya, asal mau menang tulang jamu dibanting.
betul-betul berjuang. Kerja keras. Supaya apa? Supaya kita masuk seleksi dan menang dan mendapat apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan. Kerja keras. Jadi saudaraku, dalam supaya kita masuk ke rumah Bapa Surga yang kekal itu, ya bekerjalah, kerja keras, perjuangkan ibadahmu. Jangan suam-suam kuku, kalau begitu gagal. Bagaimana saudaraku yang dikasih Tuhan ketika hidup kita nanti masuk dalam dapur peleburan lalu dilebur oleh Tuhan. Aji Tuhan dan sanggup mau. Batuan sudah mau tahu kita rumahnya aja mulai sugui. Saudaraku, saudara pikir enak, nggak dapat rumah yang di surga, pasti akan masuk ke neraka, kekal selama-lamanya. Lapar tidak ada makanan, haus tidak akan ada minuman, dan ingin mati tidak bisa mati. Alkitab berkata, maut lari dari mereka. Lari ke atas gunung, buang diri ke bawah, tidak mati-mati, hanya menyiksa diri. Neraka itu saudaraku bukan tempat yang enak, bukan tempat yang baik. Neraka itu adalah penghukuman kekal selama-lamanya, abadi di sana. Jangan pernah inginkan itu, makanya perjuangkan hidup kita. Bagaimana supaya kita lolos dari dapur peleburan Tuhan? Izinkan hidupmu dilebur menjadi seperti yang diinginkan Tuhan. Kalau dilebur itu berarti semua dihancurkan, keakuan dihancurkan, kesombongan dihancurkan, kedagingan kita dihancurkan, keduniawian kita dihancurkan. Semua yang bertentangan dengan Tuhan akan dihancurkan supaya kita bisa dilebur dan dibentuk kembali menjadi seperti yang Tuhan mau. Harus ada kerelaan memberikan diri kita dilebur. Relakan hidup kita untuk dilebur oleh Tuhan. Kalau tidak ada kerelaan untuk memberikan diri kita dilebur oleh Tuhan, maka sama dengan hidup kita tidak akan pernah bisa dibentuk seperti yang Tuhan mau. Dan kalau kita tidak bisa dibentuk seperti yang Tuhan mau, berarti kita tidak akan dipakai oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak pakai hidup kita, maka itu berarti iblis yang akan pakai. Akan menjadi alat setan, akan menjadi alat kejahatan, akan menjadi alat dosa, akan membangun tubuh daripada iblis dan bukan membangun tubuh Kristus. Bekerja mati-matian tapi untuk membangun tubuh iblis, bukan membangun tubuh Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berikan hidup kita dilebur. Coba kita lihat saudara, ayat yang ketiga. Setelah lubang maut dibukakan, maka apa yang keluar dari sana? Coba kita lihat ayat 3. Ayat 3. Ya. Firman Tuhan, tetapi karena ia sangat mendesak mereka. Ya, ayat 3. Dan dari Wahyu tadi, kok bisa lagi? Wahyu pasal yang ke-9 ayat yang ke-3. Ya. Firman Tuhan. Ya. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang di atas bumi, Ya. dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Iya. Kita melihat Bapak Ibu, setelah pintu lubang jurang maut dibuka, maka Alkitab mengatakan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menyiksa
tersiksa itulah di situ kita masuk. Di situ manusia masuk dalam api sengsara, api ujian. Disitulah manusia dilebur. Disitulah manusia waktu dilebur. Disitulah manusia bisa dibentuk. Anu suadong do masalah di mulutnya. Maka anak, saya pesankan kepada kita, jangan dikit-dikit menyalahkan Tuhan atau menyalahkan siapa-siapa ketika kita ditimpa masalah. Jangan cari kambing hitam. Sering sekali saudaraku kita yang diizinkan Tuhan dibentuk, diproses, mengalami kesakitan, tapi kita mencari kambing hitam. Bukannya kita mengoreksi diri, Tuhan apa yang kurang di hadapan, tapi kita malah menyalahkan orang lain. Aon alanyondon gak sengsara mulutku. Mana mungkin orang lain bisa menjadi penyebab sengsara hidup kita kalau kita ini benar-benar adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Di mana Tuhan? Kalaupun itu diizinkan Tuhan, ya udah, berikan dirimu dilebur, berikan dirimu dibentuk, agar hidup kita dapat dipakai menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Semuanya itu berguna, bukan menyalahkan orang lain, bukan mengkambing hitamkan orang lain dan menganggap kita benar. Sepertinya bahwa Tuhan itu salah. Dalam awal-awal kejadian yang dialami Ayub, ia sempat seakan dia lebih benar dari Tuhan. Tapi di akhir-akhir daripada ceritanya, akhirnya ia mengakui, ternyata doa mena salah. Salelengon nauri pungau tanda Tuhan. HP siang akan joma doa me BG mengenai Tuhan ini. Aku pengalamanku pribadi dan ngadong dobe panadaun di Tuhan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada semua arti daripada yang diizinkan Tuhan kita alami di dalam kehidupan ini. Yang ada, jangan kita mencari salah orang, tapi kalau kita diizinkan mengalami hal tersebut, ya mari kita koreksi diri kita. Perhatikan baik-baik ini Bapak Ibu, renungkan baik-baik ini ya. Saya mengatakan apa yang dialami oleh manusia pada waktu itu ketika lubang jurang maut ini dibuka, ini adalah tulah bagi manusia. Ini adalah hukuman bagi orang-orang yang mengeraskan hati, bagi orang-orang yang tidak mau bertobat, bagi orang-orang yang sudah diberi kesempatan oleh Tuhan tapi tidak mau berubah, tidak mau bertobat, tidak mau menyesal dari kejahatan, dari kekerasan hati mereka. Mereka tetap bertahan mengeraskan hati. Ini adalah tulah. Saya mau katakan ini adalah tulah. Ya, coba kita lihat Keluaran pasal 10. Keluaran pasal 10. Kita perhatikan ya. Silakan ayat yang ke-12. Ayat 12. Ya. Firman Tuhan. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ya. Ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir. Ya. Mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Lanjut. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-hari
Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Terus Belalang menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. ya, perhatikan baik-baik. Waktu lubang jurang maut dibuka, keluarlah dari asap itu belalang-belalang. Nah, saudaraku, bagaimana munculnya belalang-belalang itu? Diberikan gambaran di dalam kitab Keluaran tadi, saudara. Ya, Keluaran pasal 10 tadi. Diberikan gambaran bahwa Tuhan mendatangkan belalang-belalang itu sebagai hukuman atas Mesir, karena Firaun dan orang Mesir mengeraskan hati. Lalu Tuhan izinkan belalang-belalang menutupi seluruh Mesir. Untuk apa belalang-belalang ini? Untuk mendatangkan siksaan, untuk menghabisi semua tanaman dan hasil daripada tanaman orang orang Mesir. Saudara, kalau orang-orang mengeraskan hati, sudah diingatkan Tuhan tetap mengeraskan hati. Suatu saat Tuhan akan mendatangkan seperti ini belalang-belalang. Nanti kita akan lihat belalang-belalang ini bisa jadi dalam hal fisik nyata, tapi bisa jadi ini adalah pekerjaan roh yang diizinkan Tuhan untuk mendatangkan siksaan dalam hidup manusia. Perhatikan ayat yang ke-12. Mari kita lihat ayat 12, silakan. Ayat 12. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir. Terus? Dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es. Perhatikan baik-baik, Bapak, bahwa diizinkan Tuhan belalang-belalang itu untuk menghabisi semua tanaman-tanaman. Jadi kalau dihabisi semua tanaman-tanaman, dirusak semuanya, maka saya mengatakan apalagi hasilnya? Kapan lagi berbuahnya? Sudah rusak semuanya. Seluruh tanah Mesir dipenuhi oleh belalang-belalang, dan belalang-belalang itu didatangkan untuk memakan habis segala tumbuh-tumbuhan yang ada di Mesir. Saudara, belalang ini, saudaraku, adalah pekerjaan iblis. Belalang ini, saudaraku, adalah kutuk. Belalang ini, saudaraku, adalah hukuman. Belalang ini, saudaraku, adalah belalang pelahap. Belalang ini, saudaraku, membawa kehancuran, membawa kerusakan di dalam hidup manusia, ekonomi manusia, kesehatan manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa ini terjadi? Adalah satu hal untuk memberitahukan, mengingatkan kepada orang-orang yang mengeraskan hati, seperti orang Mesir, seperti Firaun, bahwa bukan dia yang menyebabkan dia hidup, tapi ada Tuhan, agar manusia mengakui bahwa hidup ini adalah karena Tuhan. Kalau manusia sulit mengakui tentang kebesaran Tuhan, suatu saat Tuhan akan nyatakan kuasanya, agar manusia itu sadar. Sebab terkadang manusia kurang sadar, dan disadarkan oleh Tuhan melalui cara seperti ini. Bapak Ibu, jangan sampai belalang ini datang ke rumahmu, datang ke pekerjaanmu, datang ke usahamu, datang kepada ekonomimu, datang kepada kesehatanmu. Bagaimana caranya? Mari lembutkan hati. Apa yang diingatkan Tuhan, dengarkan baik-baik dan bertobatlah, supaya belalang-belalang ini bisa dihalau, disingkirkan oleh Tuhan.
Sebab belalang-belalang ini saudaraku adalah belalang-belalang pelahap. Kalau di dalam kitab Yoel dan di dalam kitab Maleakhi, coba saya ajak kita melihatnya. Supaya jangan dihabisinya apa yang ada pada kehidupan setiap kita. Mari buka Maleakhi pasal 3. Haleluya. Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Silakan ayat yang ke-10. Firman Tuhan. Ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, Terus? supaya ada persediaan makanan di rumahku. Terus? Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Lanjut. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kalau orang melawan ini, maka perhatikan ayat 11. Ayat 11. Ya. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Ya. Kalau orang melawan ayat 10, maka tidak akan dihardik belalang pelahap itu. Tidak akan dijauhkan belalang pelahap itu. Belalang pelahap itu adalah belalang yang memakan habis apapun yang akan kita harapkan kita tuai. Makanya kita tidak boleh main-main Bapak Ibu. Apalagi dalam menghadapi akhir zaman. Jujur di hadapan Tuhan. Dalam segala berkat yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, mari bawa ke rumah Tuhan apa yang dituntut Tuhan dalam hidup kita. Rumah Tuhan itu adalah rumah di mana kita digembalakan, dikasih makan firman, dipelihara hidup kita secara rohani, dituntut hidup kita secara rohani dan sebagainya. Nanti ikuti ibadah dari Baligi. Nanti saya akan khotbah tentang penggembalaan yang akan menuntun sampai bertemu Tuhan. Sebab penggembalaan itu yang akan menuntun kita. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk apa Tuhan pelihara hidup kita? Kalau kita tidak tahu menghormati Tuhan, kalau kita tidak tahu menghargai Tuhan, makanya Tuhan murka Bapak Ibu. Di ayat yang ke-7 di sini kita lihat ayat 10 dulu, perhatikan. Bawalah seluruh persembahan itu ke rumah perbendaharaan. Tujuannya adalah ayat 11, agar aku menghardik bagimu belalang pelahap. Haleluya. Haleluya. Belalang pelahap ditugaskan tadi adalah untuk memakan habis semua apa yang ada. Jadi tujuan Tuhan, ini Tuhan ajar kita bagaimana supaya belalang pelahap itu dapat dihardik oleh Tuhan dari rumah kita, dari pekerjaan kita, dari usaha kita, dari ekonomi kita. Saudaraku yang dikasihi, dengarkan firman Tuhan, maka kita akan lebih berbahagia di dalam hidup ini. Izinkan hidup kita dilebur hari ini, supaya hidup kita bisa dibentuk menjadi alat kemuliaan di tanah. Untuk apa kita bawa ini? Supaya Tuhan menghardik belalang pelahap dari hidup kita. Dan dosa ini Bapak Ibu, kejahatan dan kekerasan hati ini, orang Israel sudah lama melakukannya di hadapan Tuhan. Ayat 7, mereka terus mengeraskan hati. Ayat 7. Iya. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku. Sudah lama mereka menyimpang dari ketetapan Tuhan. Lanjut Ibu. Dan tidak memeliharanya. Mereka tidak memelihara apa yang disebut ketetapan Tuhan. Apa sih ketetapan Tuhan itu? Yaitu tadi perpuluhan. Ayat yang ke-7, lanjut Inat. Terus kembalilah. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Lanjut ya. Tuhan semesta alam. Terus. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Tuhan aja, udahlah kembali kepadaku. Bagaimana cara kami kembali kepadamu Tuhan? Lanjut Inat. Bolehkah manusia menipu Allah? Ya. Namun kamu menipu aku. Ya. Tetapi kamu berkata,
kami menipu engkau? Terus Mengenai persembahan persepuluhan, manusia telah menipu Tuhan. Mereka berkata kami tidak diberkati Tuhan. Manusia telah menipu dan pintar menipu di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan mengizinkan belalang pelahap itu, yaitu belalang-belalang, dilepaskan oleh Tuhan untuk memakan habis. Dan kalau sudah habis baru menyesal. Barulah kita berkata Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Tapi masalahnya kenapa kita izinkan dulu Tuhan mengizinkan belalang itu? Kenapa kita harus izinkan dulu Tuhan memukul kita? Kenapa tidak lebih dari awal bertobat? Bisakah manusia menipu Tuhan? Bisakah manusia berkata aku tidak diberkati? Sibaenon. Bisakah kita berbohong di hadapan Tuhan? Bapak Ibu, kembalilah kepada Tuhan. Bagaimana cara kita kembali kepada Tuhan? Mengenai perpuluhan. Paulah kamu ke rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan kita dipelihara. Di rumah kita digembalakan. Di rumah Tuhan kita dikasih makan firman rohani. Bagaimana supaya hidup kita terlepas dari semua belalang-belalang yang diizinkan Tuhan melahap rezeki kita. Ayo buka pintu berkat. Ayo buka pintu hubungan yang baik kembali dengan Tuhan. Perbaiki. Maka Tuhan akan memperbaiki semua apa yang rusak dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita diberkati. Tuhan ingin saudara diberkati. Tuhan ingin saudara sehat. Tuhan ingin saudara agar jangan hidup di bawah kutuk. Tuhan ingin kita dibebaskan. Berikan diri kita dibentuk, dilebur oleh Tuhan, supaya kita dapat jadi alat di tangan Tuhan. Jangan bilang sepanjang itu adalah Alkitab berbicara, firman Tuhan berbicara. Jangan pernah membenci orang yang memberitakan firman, karena tujuan daripada firman adalah untuk menuntun kita bertemu dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya akan diubahkan. Haleluya. Katakan amin. Ya, mari kita belajar dari firman. Izinkan hidup kita dikoreksi oleh firman. Izinkan hidup kita dituntun oleh firman. Ya, karena bagaimana cara Tuhan? Ini semuanya adalah cara Tuhan. Belajar, dia melihat ketaatan kita agar dia melimpahi berkatnya atas hidup kita. Luar biasa loh Bapak. Berkat Tuhan itu luar biasa. Coba cek aja nanti. Ikuti penggembalaan dengan baik. Taat dengar-dengar. Aku jamin hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan. Iya. Coba lihat Ibu Dosma dialami. Stabil. Hidupnya akan di tengah krisis. Tuhan akan berkati. Ini ibu udah mulai naik ekonominya. Ibu Runggu, hati-hati. Kalau sudah mulai, jangan lari dari jalan Tuhan. Beberapa jemaat kemarin itu sudah mulai mengalami peningkatan. Tapi memang begini-begini, luruskan. Saudara lihat, kalau begini-begini kita nanti, Tuhan akan tutup jalan. Ayo lurus, berjalan. Izinkan hidupmu dituntun firman di dalam penggembalaan. Ya makanya saya bilang nanti ikuti ibadah dari Baligi. Ya jam 10 pagi. Pas saya nanti khotbah, saudara ikuti. Bagaimana kita penggembalaan itu, bagaimana kita dituntun sampai ketemu dengan Tuhan. Itu penggembalaan, itu hanya bisa kita temukan dalam penggembalaan. Di luar penggembalaan itu jalan sendiri hidupnya. Tapi di dalam penggembalaan hidupnya akan dituntun, dibawa bertemu dengan Tuhan, dibawa berjumpa dengan Tuhan. Dan orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya akan berubah. Dan orang yang akan mengalami perubahan, pasti hidupnya akan makin berkenan kepada Tuhan. Dan kalau hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan, maka berkat-berkatnya akan Dia percayakan kepada kita. Haleluya. Katakan amin. Ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, belalang-belalang pelahap itu datang ke Mesir karena untuk menghajar Mesir, karena Firaun dan Mesir mengeraskan hati.
Hari ini di dalam kita Maleakhi, jangan sampai kita mengeraskan hati. Jangan sampai kita berkata, aku tidak diberkati kau Tuhan. Apa ada yang bisa tersembunyi di hadapan Tuhan? Tidak ada. Tuhan tahu kau semua kita. Kita diberkati atau tidak, ada atau tidak, Tuhan tahu. Makanya Tuhan bilang begini. Coba ayat 8 ini. Makanya Tuhan katakan begini, ayat 8. Ayat 8. Bolehkah manusia menipu Ah, Allah? coba, bolehkah manusia menipu Allah? Ya, lanjut. Namun kamu menipu aku. Inilah manusia. Bolehkah manusia menipu Tuhan? Namun kamu menipu aku. Menurut manusia itu bisa kau bohongi. Aku gak diberkati kau Tuhan. Gak ada berkat sama aku. Apa aku kasih Tuhan? Gak ada berkatku. Makanya Tuhan tanya, bolehkah manusia menipu Tuhan? Tapi kamu menipu aku. Haleluya. Ya. Nah lanjut. Nah, ya. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Terus Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. mereka menipu Tuhan dan tidak mau kembali kepada Tuhan. Karena perpuluhan mereka tidak mau bawa ke rumah Tuhan. Coba lihat. Ini sudah kena kutuk masih mau menipu. Ayat 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bukan untuk gereja Tiberia saja Belitung di utara, tapi untuk semua bangsa. Kalau mereka percaya kepada Tuhan, mereka harus kembali kepada Tuhan. Bagaimana cara mereka kembali kepada Tuhan? Mereka akui kebesaran Tuhan bahwa berkat adalah datang dari Tuhan. Mereka mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, ya. Mari ayat kembali kita ke Wahyu pasal 9. Wahyu pasal 9. Silakan lihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Firman Tuhan. Ya. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Nah, ini di dalam kitab Wahyu ini, ketika lubang jurang mau dibuka, maka asap muncul dari bawah dan belalang-belalang mulai nampak. Itu belalang-belalang itu, mereka saudaraku memiliki ya ekor seperti kalajengking. Itu kalau kalajengking menyengat bisa mati orang. Dan kalau 2, 3, 4, 5 ekor menyengat, itu penderitaan yang amat sangat. Kesakitan luar biasa. Ini kan belalang-belalang ini cukup banyak Bapak Ibu. Cukup banyak sekali. Ya. Nah coba perhatikan Bapak Ibu. Ya. Yang tidak memiliki meterai Tuhan, itu yang akan dihabisi oleh belalang. Aku yakin orang yang tidak memiliki meterai Tuhan adalah orang yang tidak taat. Orang yang tidak memiliki meterai Tuhan adalah orang yang tidak sungguh-sungguh. Orang yang tidak memiliki meterai Tuhan adalah orang yang tidak dengar-dengar. Orang yang tidak memiliki meterai Tuhan itu yang akan dirusakkan. Itu yang akan dihancurkan. Dan dihancurkan banyak hal. Bisa saudaraku yang dikasih Tuhan kesehatannya, bisa penghasilannya, bisa ekonominya, bisa pekerjaannya. Yang orang yang tidak memiliki tanda meterai Tuhan pasti akan mengalami hajaran, siksaan dari belalang-belalang yang keluar dari jurang maut ini. Berikan dirimu dimeteraikan oleh Tuhan. Bagaimana cara kita mendapatkan meterai dari Tuhan? Sungguh-sungguh. Jadilah orang yang mencari Tuhan segenap hati. Jadilah orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Ibadah dengan sungguh-sungguh, ibadah dengan tulus, ibadah dengan hati, bukan dengan keinginan-keinginan. Ya, banyak orang saudaraku, mereka beribadah untuk mencari kesenangannya. Tapi ibadah yang benar adalah menyenangkan Tuhan, bukan mencari kesenangan kita. Ya, makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan,
saya terus apa? Ya, jadilah orang-orang yang benar-benar melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Hati, ya. Makanya jadi berkat juga sama saya, Ibu Dosmeri. Ya. Dan lanjutlah. Makin diberkati, makin diberkati, makin diberkati. Hatinya makin rendah hati. Jangan makin diberkati makin sombong. Coba saudara lihat, ya. Kadang-kadang dia orang mau numpang ke mobilnya pun dia masih mau menjemput. Itu kerendahan hati. Masih mau menjemput. Datang ke gereja masih banyak kita ini. Masih banyak kita ini. Datang ke gereja, langsung saya lihat pergi ke kamar mandi, bersihkan kamar mandi, sapu ini. Itu kerendahan hati. Saudara mau cari lagi kemana mau kerendahan hati? Ya, kalau soal diberkati, diberkati hidupnya. Tapi kerendahan hatinya ingin melakukan yang terbaik buat Tuhan. Sudah taat, sudah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Ya, mau lagi melakukan saudara yang dikasih Tuhan. Coba kalau ada pertemuan kita dibeli, bawa mobilnya sampai truk pun dibawa. Itu adalah bentuk keterbebanan. Miliki hati seperti itu. Jangan hanya tuntut orang melakukannya, miliki hati seperti itu. Makanya saya heran saudaraku, kalau ada orang-orang hanya nuntut aja kerjanya, tapi seakan berat dia melakukan yang baik. Kenapa orang lain bisa? Itu kan dari hati. Miliki hati yang baik dan benar di mata Tuhan, supaya makin dipercaya kita. Bagaimana kita bisa dipercaya? Tuhan mempercayakan apa yang Dia miliki kepada kita, sementara kita gak bisa dipercaya. Jadilah orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Makin diberkati, gunakanlah, muliakanlah Tuhan. Haleluya. Bukankah semua berasal dari Tuhan? Mari kita besarkan nama Tuhan. Mari kita muliakan nama Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Jadilah orang yang dimeteraikan Tuhan. Amin. Jadilah orang yang dimeteraikan Tuhan. Kita baca satu ayat lagi, kita akan tutup saudaraku. Ya, Yehezkiel 9 ayat yang keempat. Yehezkiel 9 ayat yang keempat. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah, karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Ya, saudara, menurut Ibrani kuno, ini saudaraku, huruf T ini dituliskan kepada dahi daripada orang-orang yang menjadi milik Tuhan. Ini adalah seperti bentuk tanda salib. Nah, perhatikan, mengapa mereka dimeteraikan? Mereka layak untuk dimeteraikan karena mereka adalah orang-orang yang berkeluh kesah tentang dosa di sekeliling mereka. Mereka tidak sepakat dengan dosa yang dikerjakan di sekeliling mereka. Itu makanya mereka berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Tuhan, begitu jahat dunia ini. Mereka tidak sepakat dengan dosa di sekeliling mereka. Mereka tidak sejalan dengan dosa di sekeliling mereka. Mereka tidak setuju dengan dosa yang ada di sekeliling mereka. Mereka mengeluh di hadapan Tuhan karena dosa itu membawa kutuk sebenarnya, membawa kehancuran. Nah, keluh kesah itu di dalam doa. Jadi orang-orang yang berkeluh kesah di sini adalah orang-orang yang berdoa. Mereka berdoa kepada Tuhan. Orang-orang yang intim dengan Tuhan. Orang-orang yang selalu berada di bawah kaki Tuhan. Orang-orang yang selalu mencari apa yang menjadi kehendak keinginan Tuhan di dalam hidup mereka. Orang-orang yang mencari isi hati Tuhan. Orang-orang yang ingin berkenan di mata Tuhan.
Saudaraku, itulah orang-orang yang berkeluh kesah karena dosa di sekeliling mereka. Mereka cari Tuhan, mereka mengeluh di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami tertindas karena dosa-dosa ini. Kutuk pun datang di kota ini karena dosa-dosa ini. Ampuni Tuhan. Itulah orang-orang yang berkeluh kesah dalam doa di hadapan Tuhan. Itu makanya intim dengan Tuhan lewat doa. Haleluya. Bangun hubungan komunikasi dengan Tuhan lewat doa. Mulai dari sekarang saya tekankan kepada kita, hormati penggembalaan. Itu sebagai bukti bahwa kita percaya sumber hidup kita adalah Tuhan. Amin. Jadi mulai dari hari ini serius kita dalam memberikan hidup tergembala dengan baik. Kita datang terus dalam ibadah kita. Ada ibadah hari Minggu, ada ibadah PA hari Rabu, dan ada ibadah sel di rumah-rumah setiap hari Selasa. Ikutilah, berikan diri kita tergembala dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, Bapak Ibu. Siapkan hati kita menyembah Tuhan dengan baik. Haleluya. Kita nyanyikan pujian, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kembang sayapmu yang melingkupiku. Kita akan memberikan diri kita untuk ditudungi oleh Tuhan di hari-hari. Sayapmu yang melingkupiku, Engkau yang meluputkan, ku dalam kesesatan, membandingku karena namamu. tempat perlindunganku, Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, tempat sayapmu
menyembahmu, kami memujimu, kami memuliakanmu. Ikuti lagu ini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat hikmat dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus, Yesuslah pimpinku, tanganku tegakkan, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesuslah pimpinku, dengan tangan kasih-Nya. Haleluya. Saudaraku, jadilah orang yang melembutkan hati, tergembala dengan baik, mau dituntun, mau dengar-dengaran dari kebenaran firman yang menggembalakan kita. Jangan seperti Mesir dan Firaun yang mengeraskan hati. Akhirnya mereka dihajar oleh belalang yang melahap semua apa yang mereka miliki. Bisa kesehatan, bisa berkat-berkat yang ada dalam hidup kita. Tapi kalau kita melembutkan hati, tergembala dengan baik, mau dituntut, mau dilebur untuk dipakai Tuhan, dibentuk Tuhan, hidup kita siap akan dipercayakan Tuhan berkat-berkatnya. Mari angkat tangan kita, mari semua kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, berkati seluruh umat-Mu dan jemaat-Mu. Ini berkomitmen Tuhan untuk mereka menyerahkan diri, tergembala dengan baik, mau dituntut, mau dipulihkan, mau berkat. Jadi berkat di dalam kehidupan mereka, mau dilebur, mau dituntut, digembalakan, dibentuk.
surga. Terima kasih. Haleluya. Dan kami bersatu menghancurkan pekerjaan setan, menolak segala kuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Darah Yesus memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Berkati mereka Tuhan, kesehatan, kekuatan, umur panjang, pekerjaan mereka, usaha mereka, ekonomi mereka, rumah tangga. Tuhan berkati masa depan seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan memberkati. Aku hancurkan setiap kutuk di dalam nama Yesus. Aku lepaskan berkat Tuhan turun atas mereka. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.